Wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran dari Puskesmas Setiabudi. Ya. Untuk nanti rencananya ini akan disampaikan penyuluhan pertama dari TB dulu, setelah itu virus corona. Ya. Yang mungkin bisa perkenalan, Dok. Siapa aja nih, kita kan belum kenal ya. Salam. Terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Satrio dari pengelola program TBC di Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Saya Yuni, penanggung jawab Prodi Kuningan Timur kebetulan karena di Merakadin ini wilayahnya Kuningan Timur. Ya, tapi masih Setiabudi juga. Iya. Saya Bidantini, kebetulan bertugas sama Mbak Yuni di Puskesmas Kelurahan Kuningan Timur. Ya, terima kasih. Nah, ini dari kami ada perwakilan ya dari masing-masing divisi dan unit ya. Nanti langsung aja kali ya, Bu ya. Dok, kita mulai dari yang TB dulu ya. Ya. Silakan, Dok. Ya. Sambil berdiri nggak apa-apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Izin saya mulai. Kita di sini cuma berbagi informasi aja. Kita bocor dari namanya ilmu, pastikan ada yang update terus. Jadi kita sharing aja tentang penyakit TBC itu apa. Jangan kalau misalnya udah di sharing nanti TBC kenalnya tekanan hati kita bukan sakit penyakit. TBC namanya tuberkulosis. Ada singkatannya itu temukan obati sampai sembuh. Ini jargon dari Kementerian Kesehatan. Sedikit saja untuk sekilas sebelum masuk ke materi. Untuk TBC ini kenapa sekarang masih menjadi masalah di Indonesia, karena negara kita itu masih sebenarnya masih negara berkembang, walaupun info terbaru sudah disebut negara baru. Terus juga memang kita ini masih di Indonesia ini masih banyak masalah. Kenapa? Dari target dari dunia kita harusnya untuk tahun 2018 itu ada 800.000 kasus baru, cuma yang terjaring setengahnya, kurang dari setengahnya, 50% itu kemana? Masih banyak sebenarnya. Bisa jadi sudah pasiennya itu sudah ada gejala, sudah diperiksa dan tidak mau berobat karena memang takut karena TBC. Ada stigma namanya TBC itu kalau orang dengar mungkin penyakit orang miskin, masih jadi stigma sekarang. Saya juga kalau TBC pasti kan udah tahu pengobatannya 6 bulan minimal. Jadi pengobatan yang lama pasti kan mikirnya main berobat lama-lama. Padahal kalau misalnya nggak diobati nanti dapat menyebabkan penularan ke orang lain. Dan juga kalau untuk TBC ini sebenarnya tuh data terbaru itu tahun lalu 98.000 kasus yang ada di Indonesia, dengan yang di DKI itu tahun 2019 ada kurang lebihnya 39.000 kasus baru loh, 2019 doang. 2018 ada yang masih sakit ya. masih sakit. Dan juga kalau dihitung secara setahun itu ada kurang lebihnya 4 penderita TBC baru per hari. Dan juga 2 kasus TBC yang meninggal per 2 hari. Lumayan berarti kan. Dan juga nanti kita bahas tentang TBC dan COVID itu apa. Kalau TBC itu kan airborne, jadi penularannya lewat udara. Itu yang tadi saya sebutkan hanya sekilas tentang TBC-nya aja. Cuma kita masih ada triple burden, maksudnya itu masalah tentang TBC yang memang harus kita tuntaskan sama-sama. Bukan cuma masalah untuk kesehatan, masalah kita semua sebenarnya, kita masing-masing. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak bergerak bersama, nanti nggak akan tercapai namanya eliminasi TBC tahun 2030. Yang dimaksud eliminasi itu apa? 1 juta per 1 juta penduduk hanya boleh 1 kasus baru.
tahun 2030, 10 tahun lagi ya. Kalau ada beberapa orang sih bilangnya hopeless, apalagi sekarang kasus COVID-nya naik, justru malah TBC-nya nggak kelihatan. Padahal sekarang bulan Maret ada hari TBC sedunia tanggal 24 Maret. Ada untuk TBC ini tadi ada 3 masalah yang terbesar, yaitu angka penemuan kasus TBC-nya memang masih tinggi. Maksudnya tuh tingginya dalam artian bukan tinggi karena kasusnya memang tinggi, justru malah karena kasus pasiennya tinggi, justru malah tidak berobat. Yang kedua itu kasus TBC HIV-nya itu makin meningkat, dalam artian untuk yang kasus pasien-pasien TBC ini sudah mulai antusias untuk melakukan pemeriksaan ke arah HIV. Ya, untuk yang pasien HIV-nya juga, untuk yang TBC juga diwajibkan untuk pemeriksaan HIV. Karena peraturan yang terbaru itu baru tahun 2015 kurang lebihnya itu seluruh pasien TBC diwajibkan untuk memeriksakan tes HIV. Sudah masuk peraturan Pak Alhamdulillah. Jadi masuk sini. Nah, itu ada juga sekarang ada namanya TBC kebal obat. Yang TBC kebal obat itu yang memang sekarang masih menjadi momok bagi kita. Kenapa? Pengobatannya lama, bisa sampai 2 tahun, dan juga obatnya banyak pasti timbul efek samping yang lebih banyak, dan juga angka kesembuhannya 50-50. Ya, justru malah makin meningkat sekarang untuk TBC ini. Untuk tahun ini kebetulan untuk hari TBC sedunia ke arah temanya itu TBC anak. TBC anak judulnya itu saatnya anak Indonesia bebas TBC demi Indonesia unggul. TBC anak tuh bakterinya sama tapi sama TBC dewasa sama. TBC nanti kalau misalnya ada yang tanya, TBC bukan karena mati cinta, tuberkulosis. Iya. Nah, TBC ini apa? Maksudnya itu penyakit menular yang dapat disembuhkan. Kenapa? Karena itu penyakitnya udah dari zaman dulu. Kalau Bapak Ibu kenal baca di Google itu ada namanya penemunya Robert Koch. Bulan Maret tanggal 24, makanya ditandai dengan Hari TBC sedunia. Ya, jadi dapat disembuhkan, berarti obatnya ada, gratis di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Nah, TBC itu disebabkan oleh kuman. Kalau bahasa medisnya itu bakteri. Jadi kalau misalnya ditanya penyebabnya apa, virus bukan. Kalau COVID-19 baru virus. Ya. Nama virusnya itu agak jelimet, Mycobacterium tuberculosis. Kumannya ini, kalau Mycobacterium itu mirip-mirip kayak kuman kusta atau lepra. Ini ibaratnya masih saudara kandungnya. Kemudian kalau untuk TBC ini sebenarnya bukan keturunan, bukan kutukan atau guna-guna. Jadi kalau misalnya ada yang batuk darah, udah dari riwayat batuk lama, itu jangan tiba-tiba wah nih guna-guna nih, kecuali emang darahnya keluar beling baru. Ya, itu bisa jadi. Nah, kemudian bisa menyerang siapa saja, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari yang gemuk sampai yang kurus, kemudian dari yang tua sampai yang muda. Kemudian umumnya menyerang paru, karena memang penularannya itu dari airborne, maksudnya itu percikan darah. Jadi awalnya itu sedikit saja. Untuk cara penularannya, kuman TBC itu ditularkan oleh pasien yang sakit TBC saja. Sakit TBC dalam artian pasti di dahaknya itu ada kuman TBC-nya. Kalau yang terpajan aja atau terinfeksi itu enggak. Biasanya itu ditularkan. Jadi harus ada kuman TBC-nya. Terus kuman itu dia dikeluarkan pas saat ngomong juga bisa, batuk juga bisa, atau bersin lebih bisa lagi. Karena kalau pas saat ngomong itu kurang lebihnya ada 200 percikan darah yang dikeluarkan. Kalau misalnya pas saat batuk itu kurang lebihnya ada 3.500 yang dikeluarkan. Kalau misalnya bersin lebih banyak lagi, bisa sampai 1 juta. Bisa dibayangkan kalau di sini masih, kalau misalnya ada yang batuk mungkin nggak kenapa-napa. Coba kalau di busway atau kalau di KRL pas jam-jam sibuk
kayak ke Bekasi mungkin atau ke Bogor pas jam sibuk jam 4 sore. Nah, itu bisa dibayangkan. Dan juga pas saat masuk ke hirup itu tergantung nanti daya tahan tubuh kita bisa menangkalnya atau enggak. Makanya nanti ada apa namanya terpajan, terinfeksi, dan sakit TBC. Terpajan itu kuman TBC-nya masuk, cuma daya tahan tubuh kita itu bisa mengeliminasi atau membunuh si kumannya itu seluruhnya. Kalau terinfeksi itu maksudnya kuman TBC-nya masuk, tapi bisa mengeliminasinya cuma separuhnya aja. Hanya si daya tahan tubuhnya itu bisa mengendalikan si kuman. Jadi biar dikendalikan, biar enggak kitanya sakit TBC. Kemudian kalau misalnya sakit TBC itu tadi kumannya itu nggak bisa dieliminasi seluruhnya, jadi timbul penyakit. Itu TBC-nya itu tadi bisa menyerang paru dan ekstra paru. Jadi umumnya lewat, kalau misalnya TBC ekstra paru umumnya lewat paru-paru dulu, baru ekstra paru. Kenapa? Karena kita pasti menghirup oksigen. Kita nggak tahu kalau pas kita menghirup oksigen ada yang sakit atau enggak. Ada namanya TBC paru, ada ekstra paru, dibagi dua. Jadi ada yang memang kumannya itu dalam paru bisa menyebar ke tempat lainnya juga, ke ekstra paru. Umumnya sih biasanya yang umum di leher, ada timbul benjolan, di kulit bisa juga, di tempat lain kayak mata juga bisa. Yang terakhir itu yang pernah kami baca dan kami dari guru kami pelajari sampai sekarang itu yang belum organ tubuh di sakit TBC itu hanya rambut, selebihnya udah ada. TBC perut atau usus udah ada, TBC tulang udah ada, TBC yang selaput otak atau meningitis TBC sudah ada juga. Rambut. Nah ini untuk penularan TBC-nya. Jadi kalau misalnya ada yang batuk-batuk itu belum berarti itu TBC. Jadi dia itu menularkan masuk ke dalam tubuh, dihirup, kumannya masuk, tergantung nanti daya tahan tubuhnya bisa memerangi atau enggak daya tahan tubuhnya. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, nanti baik-baik aja udah dapat obat. Kalau misalnya kurang bagus, biasanya nanti timbul sakit TBC. Kalau misalnya sudah sakit TBC itu nanti bisa menularkan ke orang lain. Orang yang sakit TBC itu bisa menularkan kurang lebihnya 10-15 orang per tahun. Kalau misalnya dia nggak diobati, tambah tahun lagi, tambah lagi 10, tambah tahun lagi, tambah 10 lagi. Bisa dibayangkan. Nah, tadi TBC menular, sekarang TBC tidak menular melalui salaman ya. Kalau zaman kecil dulu kalau misalnya bilang salaman, tanamnya bukan. Kalau sekarang kan berenang ya, nanti bisa diambil. Enggak, muak lagi. Ya, itu udah mendunia itu beritanya. Jadi dunia khayal Pak Indra ya. Iya. Bukan. Nah, kalau TBC tidak akan menular melalui salaman atau berpegangan tangan. Bisa tidak berpelukan atau berciuman juga bukan. Kemudian kalau bagi makanan minuman juga enggak. Menggunakan toilet yang sama dengan orang sakit TBC juga enggak. Menggunakan alat makan, alat tidur, sikat gigi yang sama dengan penderita TBC juga bukan. Ya, kecuali memang dia berdahak ke ininya sikat gigi, kan nggak mungkin juga ya orang melihat ada dahak di sikat gigi tetap dipakai juga pasti gigi. Jadi kalau misalnya itu kuman TBC itu adanya di paru-paru, bukan di air liur jadinya ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh ini kuman TBC gara-gara ini, jadi kalau misalnya itu makanannya harus dibedain ini, enggak. Soalnya bukan dari air liur. Kalau air liur diproduksinya oleh kelenjar air liur. Kalau dahak diproduksi oleh paru-paru. Nah ini kuman TBC. Nah, ini yang tadi kami bilang kalau untuk kontak TBC itu kalau misalnya pas bicara itu kurang lebih tadi 200, 3.000 dan sampai 1 juta partikel. Ya, yang di TBC itu namanya ada kontak erat sama kontak serumah. Kalau kontak serumah namanya ada serumah. Berarti yang tinggal dalam satu rumah. Biasanya itu yang anak-anak, anaknya, orang tuanya, ayah atau ibu, kemudian kakaknya, adiknya juga bisa dengan penderita yang sakit TBC.
Kemudian ada namanya kontak erat juga. Kontak erat tuh maksudnya kayak gimana? Kalau Bapak Ibu sekalian di sini kerjanya mohon maaf berapa jam per hari? Bahkan dari jam 8 sampai jam 5 normalnya. Di luar lembur-lembur. Ya. Barang di kantor. Yang disebut kontak erat itu maksudnya dia penderita TBC yang sedang sakit TBC dan penderitanya tidak berobat, minimal kontaknya itu maksudnya bukan bersentuhan ya, maksudnya bertatap muka minimal kurang lebihnya 8 jam per hari. Berisiko itu, tapi tergantung tadi daya tahan tubuh. Karena apa? Dari kurang lebihnya ada yang pernah meneliti dari 100 orang yang memang sakit yang berkontak dengan pasien TBC cuma 5 sampai 10% yang sakit TBC karena daya tahan tubuhnya yang memang kurang. 10 sampai 15 orang kalau TBC. Nah, faktor risikonya apa? Kalau untuk yang berisiko untuk sakit TBC yaitu yang tadi kontak erat dengan pasien TBC yang pengobatannya nggak jelas, kemudian orang dengan gangguan kekebalan sistem imun atau daya tahan tubuh, misalnya gizi buruk, kemudian ada sakit yang lainnya seperti HIV, kemudian sakit gula juga sebenarnya. Kenapa? Kalau ada gula pasti ada semut. Nah, kalau misalnya ada gula berarti kan itu buat makanan dari bakterinya. Kemudian perokok. Kenapa? Kalau misalnya perokok itu sebenarnya bukan penyebab secara langsungnya. Kalau misalnya untuk perokok itu penyebabnya tidak langsung. Kenapa? Kalau misalnya umumnya kalau secara anatomis itu di paru-paru kita itu ada namanya silia atau rambut getar. Rambut getarnya itu fungsinya apa? Menangkap benda asing yang masuk ke dalam tubuh atau ke paru-paru kita. Contohnya kayak misalnya bakteri, virus, atau misalnya benda asing yang lain. Nah, jadi kalau misalnya si silia itu kalau misalnya ada bakteri yang masuk pasti ditangkap dulu, nanti akan dikeluarkan oleh tubuh. Kalau misalnya pada orang yang perokok umumnya dia itu karena menghisap asap rokok yang panas, jadi silia atau rambut getarnya tadi itu rusak, harusnya dikeluarkan malah menempel. Ya, cukup dipahami mungkin ya. Nah, makanya itu penyebabnya tidak langsung, bukan karena rokoknya itu yang menyebabkan si sakit TBC. Jadi mempermudah jadinya secara nggak langsung. Nah, kuman TBC juga walaupun dia tadi dapat menularkan, dia juga sifatnya itu tahan asam. Tahan asam tuh kalau misalnya tahan asam pasti kan kalau misalnya bakteri yang masuk kan bisa masuk ke paru-paru atau ke asam lambung dulu umumnya, ke asam lambung, ke lambung. Nah, umumnya kalau misalnya bakteri atau yang lain atau virus itu dapat mati oleh asam lambung yang ada di lambung kita. Cuma kalau misalnya bedanya bakteri lain dengan TBC itu ada dia itu tahan asam. Jadi kalau misalnya dia kena asam lambung masih hidup, lama matinya. Maksudnya 50-50 lah. Maksudnya ada sebagian yang besar yang mati, sebagian kecilnya bisa hidup juga. Kalau misalnya kuman-kuman yang lain umumnya sebagian besar akan mati. Dan juga kalau misalnya kuman TBC ini dia dapat mati kalau misalnya ventilasi atau kebersihan dirinya itu bagus. Kalau misalnya dapat mati juga kalau misalnya kena cahaya matahari langsung dalam beberapa menit. Jadi kalau misalnya ventilasinya bagus, kebersihannya bagus, pola hidup kita juga bagus, kalau nanti nggak akan kena. Mau nanya langsung boleh Ya nggak? nggak apa-apa. Itu kan ditularkan utamanya lewat airborne ya. Waktu dia ada dahak TBC, dia batuk-batuk atau bersin. Nah ini kalau misalnya yang tadi di kereta ya, dia batuk, dia tutup pakai tangan misalnya, terus dia megang tempat pegangan kayak gitu ya, kan bakterinya nempel di pegangan, terus dipegang orang lain megang misalnya mata, hidung, mulut kayak gitu, nular nggak kalau kayak gitu kasusnya? Kalau untuk itu sih, kalau untuk TBC lebih ke arah itu Pak, maksudnya lebih ke arah airborne, maksudnya terbang-terbang. Kalau utamanya ya, jalur situ ya. Kalau untuk khusus seperti kasus seperti itu lebih ke arah yang COVID-19. Oh, oke. Ya. Ya. Sampai berapa lama?
kuman itu hidup di udara. Nyium-nyiumnya. Maksudnya kalau bahasa orang Jawa nyium-nyiumnya. Iya, nyiumnya itu sampai berapa lama sampai parkir kayak gini. Gitu. Untuk terbang di udaranya itu sampai sekarang sih masih belum bisa dipastikan. Itu kan tergantung itunya Pak. Ada yang bilang bisa sampai berjam-jam, berhari-hari atau berhari-hari, tergantung dari itunya kondisi ruangannya pasti. Maksudnya kelembapannya juga, kebersihannya juga. Betul. Dan juga Cahaya matahari Sinar sinar matahari juga. sinar matahari cuma cepat kan ya, dia langsung. Oke. Kalau aliran dari bagus juga bisa. Oke, oke, oke. Ini saya jelaskan dikit karena saling berhubungan satu sama lain untuk TBC, DM dan HIV. Maksudnya itu keterkaitan DM dan HIV kepada penyakit TBC. Kalau TBC tadi kan infeksi kuman, DM itu atau gula darahnya tinggi, berarti di darahnya gula darahnya tinggi, harusnya dia itu masuk ke dalam sel untuk dipergunakan oleh tubuh, tapi dia nggak bisa masuk. Kalau HIV ini daya tahan tubuhnya menurun. Jadi kalau untuk DM ini tadi kalau misalnya gula darahnya tinggi, pasti kan produksi makanan si kumannya itu tinggi juga, kumannya lebih enak di situ. Kalau HIV ini jadi nanti si kuman si TBC-nya ini juga dapat berkembang dia lebih banyak juga. Sebenarnya ada satu lagi untuk yang kuman HIV ini sebenarnya kalau nggak salah, kalau yang pernah saya baca itu hubungannya lebih lanjutnya itu si kuman TBC-nya ini dapat meningkatkan si virus HIV itu dalam salah satu penelitian. Kenapa? Kalau misalnya si virus HIV kayak mirip virus COVID pasti kan harus ada nempel ke dalam inangnya dulu, maksudnya ke dalam sel yang ada di bagian tubuh. Nah itu si kuman TBC itu meningkatkan dari ininya semacam kayak pengikatnya itu, wadahnya itu ya. Pengikatnya jadi lebih banyak, jadi kumannya virusnya itu jadi lebih banyak lagi. Kalau untuk DM juga dapat meningkatnya seperti itu. Nah ini gejalanya seperti apa? Umumnya tadi kan ke arah paru-paru yang lebih sering. Jadi kalau untuk TBC paru itu pasti ada batuk. Batuknya umumnya lebih dari 2 minggu umumnya. Cuma tergantung dari daya tahan tubuhnya juga. Penyakit juga bisa. Kalau untuk yang TBC DM umumnya itu batuk untuk yang lebih dari seminggu udah bisa kita masukin ke kriteria. Bedanya apa untuk yang gejala batuk TBC atau batuk yang kayak penyakit lain kayak asma, bronkitis atau yang lain, umumnya itu anytime anytime. Maksudnya itu tidak tergantung dengan waktu. Jadi nggak cuma malam aja, nggak cuma pagi aja. Jadi terus-terusan. Dan umumnya kadang-kadang kalau misalnya ada gejala yang lainnya juga kayak penurunan berat badan, kemudian berkeringat tanpa sebab yang jelas kalau pada malam hari, jadi nggak karena aktivitas apapun sebelumnya. Kemudian kadang ada sampai demam meriang dan batuk darah juga bisa karena yang dirusak itu kelihatan juga positif langsung. Antibiotik atau bukan? Antibiotik isinya obatnya, sampai lama 6 bulan. Iya. Dan rutin tiap hari. Rutin. Kenapa sampai lama 6 bulan dok? Kalau film ulang. ya kalau untuk namanya kan kumannya di dalam tubuh Pak. Jadi kalau misalnya itu sudah sebelumnya. Kalau misalnya kenapa, mungkin pertanyaan selanjutnya kenapa kok nggak dipisah-pisah aja pengobatannya? Karena sudah pernah diteliti dan sudah pernah dilihat itu perbedaannya. Kalau untuk yang pengobatan yang dibeda-bedakan, maksudnya tuh pengobatannya nggak tuntas. Misalnya seminggu aja, 2 bulan aja, nggak sampai 6 bulan, itu nanti resiko untuk kambuhnya lebih tinggi dan juga lebih berat lingkungannya. Nah, resiko untuk TBC kebal obat juga pasti ada. Kalau misalnya dilihat itu lebih besar sejempol saya, ininya satu kapsul. Ya, bukan kapsul, satu tabletnya. Tablet. Kalau misalnya di Paru.
diparoin sih, digunting sih agak susah soalnya coatingnya itu tebel banget. Jadi kalau misalnya dibelah itu ada 4 macam obat di situ, ada rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, sama ethambutol. 4 obat. Kalau kategori 2 itu beda lagi, ada tambahannya suntik selain obat yang tadi, streptomycin, suntik selama 2 bulan. Kalau yang tadi kan udah untuk kategori 1 ini selama 6 bulan, kategori 2-nya ini bisa sampai 8 bulan. Kalau yang paling lama lagi ada namanya TBC MDR atau TBC kebal obat, bisa sampai, yang paling cepat itu STR atau swab treatment itu 9 bulan, yang paling lama itu ada yang namanya individual, itu bisa sampai 2 tahun. Obatnya kalau individual bisa sampai 15 macam. Berarti ini bakterinya super banget ya. Biasanya kan antibiotik kan 5 hari gitu kan. Ini sampai 6 bulan. Makanya banyak yang bete kalau kasus TBC itu pasien-pasien sudah menyerah di tengah jalan, nggak mau lanjut lagi. Palingnya TBC Iya, minum obat terus. Iya. Nah itu butuh dukungan dari yang lainnya. Tapi sebenarnya kalau di tengah jalan pengobatan bukannya dia tambah membaik ya? Enggak, sama aja stage-nya. Harus mulai dari awal lagi. Ya benar ya, berarti Ulang kalau dari awal. dia lupa minum apa-apa, saya Yang ngulang dari ingatin nol ya. keluarga. Lupa Kalau minum. berapa hari sih? tergantung dari Oh kalau itu enggak ya. tergantung dari. Jadi kalau misalnya umumnya, kalau misalnya awalnya itu sakit TBC, hasil dahaknya itu positif, kita kan ada evaluasi, maksudnya kita kasih minum obat 6 bulan gak dievaluasi, dievaluasinya melalui apa? Melalui pemeriksaan dahak juga, dahak paru-paru. Kalau untuk itu bisa di yang kategori 1 di bulan kedua, di bulan kelima, sama akhir pengobatan di bulan ke-6. Umumnya itu pada bulan kedua hasil dahaknya nanti negatif. Dari yang positif ke negatif. Bulan kedua negatif, maksudnya nggak nularin lagi. Masih menularkan karena kumannya itu sebagian besar sudah mati, tinggal kuman yang bandelnya aja. Makanya kan nggak tiap hari minum obatnya. Cuma kalau misalnya minum obatnya nggak tuntas, risikonya nanti kumannya naik lagi. Makanya kan risikonya seperti itu. Dan umumnya kalau misalnya bulan kedua itu nanti karena kumannya sudah mulai sedikit, gejala batuk, batuk darah itunya sudah mulai hilang semua. Agak repot Biasanya penderitanya nganggap udah sembuh. Ya, itu. Pusing lagi ya. Sendiri. Udah baik kan kok. Self treatment, apalagi dengar bisikan, oh ini berobat sini aja udah sembuh. Gratis. Ya. Pijet. Pijet ketawa. Pijet. Iya. Refleksi. Nah ini sekarang saya kasih pertanyaan. Apakah tadi kan pertanyaan tadi, apakah orang yang terinfeksi bakteri TBC sudah pasti sakit TBC? Enggak. Belum. Ya, slide. Ini jawabannya. Nah ini orang yang berkontak dengan pasien TBC yang infeksius atau yang sakit TBC berisiko infeksi, ya pasti. Tapi tidak semua sakit TBC. Karena apa? Tadi ada yang terpajang, terinfeksi, dan sakit TBC. Terpajan itu berarti terpajan. Terpapar. Kena. Tersenggol pak. Kalau untuk yang sakit TBC itu pasti kan gejalanya pasti ada, tadi batuk lama, kemudian berat badan turun, nafsu makan menurun, ada demam juga, meriang, serongsengnya bisa positif bisa negatif, tergantung dari si kumannya itu, hasil dahaknya TCM-nya itu positif. Kemudian kalau untuk yang terinfeksi ini dan terpajan beda. Kalau untuk terpajan itu kuman tadi kan kumannya masuk sudah bisa dieliminasi semua, berarti daya tahan tubuhnya nggak naik. Hasil yang dilihat apa? Kalau daya tahan tubuhnya uji mantuk atau IGRA yang dilihat. Kalau misalnya terinfeksi kumannya masuk, terus daya tahan tubuhnya itu nggak bisa mengeliminasi semua, tapi daya tahan tubuhnya itu bisa mengendalikan. Jadi si daya tahan tubuhnya terpanggil, ibaratnya terpanggil positif dan hasil IGRA atau tuberkulosnya. Bedanya di situ. Gejalanya tapi nggak ada.
apakah perlu diobati? Kalau yang masih seperti ini, yang tadi kan sakit, namanya sakit pasti kan diobati, pasti nggak diobati. Nah, kalau untuk yang sampai sekarang itu yang terinfeksi itu dianjurkan diobati pada kondisi tertentu, yaitu anak yang kurang dari 5 tahun dengan pasien yang sakit TBC di dalam rumahnya dan pasien HIV karena berisiko tadi. Obatnya itu dengan apa? Dengan obat isoniazid. Tadi kan kalau misalnya yang sakit TBC ada 4 obat minimal, ya, yang rifampicin, etambutol, tirazinamid, sama isoniazid. Kalau ini cuma satu aja, isoniazid aja. Kalau sebutannya H aja, selama 6 bulan juga. Jadi dievaluasi juga itu selama tiap 2 minggu ada gejala apa enggak. Kalau misalnya udah positif, maksudnya umumnya kalau misalnya kita kasih seperti itu, kita evaluasi ada gejala, nanti bisa naik tingkat ke pengobatan, dilihat dievaluasi. Nah, kalau misalnya TBC RO juga ada. Kalau misalnya bisa pengobatannya nggak sesuai standar. Itu yang TB laten. TB laten terinfeksi. Berarti kan yang HIV ya. Kalau HIV kan dia nurunin imunitas. Ya. Nah, pas turun imunitas, TB laten ini bisa aktif berarti. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau orang yang HIV boleh dimantuk apa enggak? HIV dimantuk. Ya. Wah, bahaya. Kalau BCG kan nggak boleh pasti, karena kan kumannya dilemahkan. Kalau dimantuk, Kumannya jadi kuat. protein kuman. Nanti ya, ada. Kalau kita sih nggak nganjurin, kenapa? Cuma juga kan daya tahan tubuhnya lagi turun. Kalau di itu kan bisa positif negatif palsu. Kena. Kita anjurin. Ya. Ada namanya etika batuk yang etika batuk yang benar. Ini kalau misalnya pas lagi batuk nanti pakai masker. Kalau nggak ada pakai masker, boleh pakai tisu, buangnya tapi tempat yang benar. Bisa juga pakai ini lengan baju bagian dalam, kanan atau kiri. Tapi udah itu Kalau gini masalahnya kalau baju bagian dalam ya, kalau saya kan jangkis bajunya nih. ya. Saya begini kan cuma kalau gini belum. Kalau untuk itu Dilepas. Pakai Nanti kalau dilepas. inovasi. sapu tangannya kuat. Kan itu kan Nggak keburu ya, mulai sapu tangan lama. Langsung. Kalau enggak, lengan baju orang temennya aja. Nah, tetap sehat. Salah satu videonya Kencang. ada videonya bisa digeser. digeser, geser ke. Nah, Oh gitu. nih Diklik. salah satu videonya. Kalau misalnya kenapa kalau misalnya pas lagi bersin itu harus ditutup. Jadi kalau misalnya tadi nggak ditutup itu 11 feet atau kurang lebih 3 meter. Kalau misalnya tutup pakai tangan itu kurang lebih 1 meter atau 3,5 feet. Kalau lengan baju bagian dalam itu sebenarnya kalau di sini sih lebih tinggi, yaitu kurang lebihnya ada 8,5 feet. Nah ini atau kurang lebihnya 2-3 meter. Cuma kan anatomis dari ininya orang luar kan lebih besar hidungnya, jadi bisa lebih Lubangnya lebih besar. lebih nyemprot maksudnya. Jadi kalau misalnya pakai tisu nggak keluar sama sekali percikan dahaknya. Itu aja sih mau ingat. Nah ini gimana risikonya kalau misalnya minum obat nggak teratur? Tadi kan dianjurinnya 6 bulan. Nah, kalau misalnya nggak 6 bulan seperti apa? Penyakit akan lebih sukar diobati. Ya kenapa? Nanti akan berisiko untuk TBC kebal obat. Kemudian kalau misalnya udah timbul TBC kebal obat, pasti kan obatnya akan semakin susah. Jadi komanya untuk dimatikan. Jadi komanya itu berisiko untuk berkembangnya lebih banyak dan berisiko menularkan ke orang lainnya itu lebih leluasa.
dan juga pasti nanti perlu obat yang lebih ampuh dan juga lebih banyak. Kalau obat dari saya lihat tadi kan bisa sampai 15 ya, itu belum sama suntiknya selama 6 bulan. Di mata kiri dan Kiri kanan tiap kanan, hari. kiri kanan. Lepas Tiap hari disuruh. Wah, Butuh biayanya itu lebih besar. Ya, terakhir saya dapat info itu karena program TBC itu masih dalam program pemerintah dan juga ada beberapa bantuan untuk yang biaya itu masih gratis. Dalam sebulan untuk menderita TBC yang memang sensitif obat yang tadi kategori 1 dan 2 itu umumnya itu bisa sampai sembuh itu kurang lebihnya 10 juta pengobatannya. Iya. Dari pemerintah dana itu. Cuma kalau Dibayarin. TBC global obat bisa sampai berapa? Kali 10. 100 juta. di cover juga Gitu. sama BPJS. Sama BPJS itu kita pakai BPJS ke puskesmas kayak gitu. hanya lapor ke puskesmas ya. Maksudnya BPJS dan nggak BPJS tadi. Gratis. Oh, tanpa BPJS pun di cover sama program pemerintah gitu di apa pas pelayanan dari puskesmas. Sayangnya dulu puskesmas juga ada petugasnya yang keliling juga ya, Iya, untuk memang. memantau ya. Memantau itu namanya kunjungan kontak serumah. Iya. Jadi kita lihat kontak serumah Iya, seperti apa. itu bagus itu sebenarnya programnya itu. Lanjutkan. Kemudian jadi waktunya lebih lama untuk sembuh. Jadi apalagi yang TBC MDR lagi 6 bulan udah lama, apalagi sampai 2 tahun. Jadi nanti resiko untuk kehilangan pekerjaan, apalagi yang sekarang yang sekarang tuh makin banyak pasien TBC yang usia produktif yang karena sakit TBC berisiko, apalagi yang udah menikah berisiko nanti. Kita harus jaga diri bentengnya dengan berdoa dan Iya. Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Males banget ya kena TBC 6 bulan ini mah. Obatnya. Obatnya tuh di puskesmas langsung dikasih buat sebulan kayak gitu. Umumnya sih biasanya kita pantau dulu selama seminggu karena tiap orang beda-beda. Maksudnya reaksinya, efek sampingnya. Kondisional ya kalau terkes ya. Ya kalau misalnya udah bagus, umumnya sih 2 minggu kita kasih. Nggak sampai sebulan juga sebenarnya. Nggak sampai sebulan. Kita ada kru kapal dia sekali belayar 3 bulan, 6 bulan. Kalau Ya. misalnya itu kondisi tertentu juga bisa kita kasih ya. Oh, kasih kalau ada emang kondisional ya. Oke. Makanya kalau kita kasih kan nanti dia misalnya pergi ke Afrika atau ini bahasanya juga beda Pak. Oh iya. Oke. Nah ini intinya dengan PHDS kalau misalnya untuk yang TBC itu jadi tentang dengan apa? Si sehat. Iya, membuka gejala agar sintomatik dan filtrasi darah itu masuk, kemudian suntik BCG bagi anak-anak dianjurkan untuk agar tidak terkena infeksi TBC yang berat, olahraga teratur dan tidak merokok dianjurkan. Nah, sudah. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Nanya dulu Pak ya, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya saya kena TBC gitu ya. Pastinya kan di perusahaan juga nggak mau ya yang teman-teman ketularan juga nih gitu kan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan buat saya istirahat berobat gitu ya sampai saya bisa kerja lagi? Ya, tergantung tadi evaluasinya. Sebenarnya sih kalau untuk yang apa yang kami tahu itu untuk yang TBC ini itu umumnya sih nggak dianjurkan untuk dirumahkan. Sebenarnya kalau misalnya kondisinya bukan karena sakit TBC yang berat, dia nggak apa-apa untuk bekerja. Cuma kalau misalnya dari memang kalau untuk dari Kementerian Tenaga Kerjanya itu masih bias juga mereka. Apa kalau misalnya udah sakit TBC yang sudah kerja itu dirumahkan 6 bulan atau berapa, itu tergantung kebijakan masing-masing perusahaannya. Mau balik lagi ke perusahaan? Iya, umumnya sih kalau misalnya dari kami untuk yang TBC tadi kan ada yang sakit TBC dan sudah negatif dahaknya, itu bisa sampai 2 bulan umumnya. Bisa sampai 2 Cuma bulan. itu ada beberapa yang memang hasil dahaknya negatif itu yang paling cepat itu 2 minggu. Itu
Tergantung itu ya hasilnya tadi ya. Nah, sampai sekarang sih belum. 2 minggu. Sudah. 2 minggu enggak. 2 minggu, misalnya 2 minggu, berarti kan 2 minggu. Tadi yang paling cepat 2 minggu sampai 2 bulan. Terus dia misalnya masuk lagi ke kantor, perlu nggak pakai masker terus kayak gitu? Buat dianjurkan pakai. Karena tadi airborne, Ya. lewat udara, berisiko. Soalnya ada beberapa tempatnya juga yang pernah nanya seperti itu, sampai bilang kalau misalnya ada yang sakit TBC udah kesini kan kebetulan sudah ada yang mohon maaf, ada yang meninggal juga karena TBC. Itu ruangannya seperti apa disemprot semuanya, Sterilisasi ruangan ruangan. seperti apa. Nah itu sampai seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau misalnya itu sih kita anjurkan, misalnya kita bukan menganjurkan, di sini kita berbagi informasi aja. Kalau itu kan tergantung dari kebijakan masing-masing, Pak. Jadi untuk dari Kementerian Tenagakerja juga masih belum. Soalnya kenapa? Kalau misalnya umumnya kalau misalnya perusahaan, apalagi ibaratnya 2 minggu aja masih tanda tanya, 3 hari aja dikasih surat sakit, 3 hari aja masih tanda tanya beneran ini sakit, apalagi 2 minggu, apalagi 6 bulan, pasti nanti ibaratnya pas dia masuk nggak taunya nanti slotnya udah diganti orang lain. Iya. Seringnya seperti itu memang. Oke. Iya. Jadi memang masih timbul stigma juga, timbul jadi perdebatan yang masih hebat. Soalnya sampai sekarang tuh beda dengan sakit lain kayak HIV. Kalau HIV itu ada namanya Komisi Pengendalian HIV/AIDS. Kalau untuk TBC itu masih belum sekarang, masih jalan sendiri-sendiri. Ya, udah mau masuk aja sih. Ya. Gimana? Ada lagi Pak? Oke, iya. Pak? Saya mau nanya, ada lanjutannya nih tadi tentang penderita sakit TBC, misalnya ada karyawan, kemudian oleh dokter itu sudah diberi surat keterangan bahwa dia sudah bisa bekerja kembali. Nah, memang ada beberapa pihak yang bisa mengakses, tapi ada yang meragukan. Nah, itu bagaimana? Ini pertanyaan pertama, bagaimana cara menyikapi kondisi seperti itu? Artinya kita kan artinya secara profesional seorang dokter kalau sudah memberikan suatu keterangan berarti bisa dipertanggungjawabkan. Cuman pasti kan orang sudah tahu ini dulu menderita TBC, ini udah ini sampai parah. Nah, pada saat dia mau masuk kantor udah oke, masih ada yang menentang. Nah ini harusnya seperti apa? Satu. Kemudian yang kedua ini mengenai tenaga pelaut tadi. Misalnya ini memang kita belum pernah mengalami. Cuman kalau ada seorang pelaut yang dia sudah sakit TBC, meskipun sudah diobati, kan mereka nanti ada di kapal bisa lebih dari 3 bulan. Padahal apakah itu tidak perlu misalnya dia 1 bulan dievaluasi, 2 bulan dievaluasi gitu. Jadi kan seolah-olah misalnya ini pelaut ini bisa dikasih obat misalnya untuk 3 bulan, kan berarti dia di situ lepas dari pengawasan, lepas dari suatu pemantauan dokter misalnya, karena dia ada di kapal. Ini bagaimana? Baca maksudnya. Karena babnya saya baca itu belum sampai sana sebenarnya Pak. Jadi terakhir yang saya dapat info pernah dapat kuliah juga di dengan Kementerian Tenagakerjaan untuk yang kasus seperti ini. Mungkin kalau misalnya itu kan itu namanya timbulnya stigma Pak. Stigma dalam artian tuh memang macam orang, kalau orang umumnya tuh bilangnya parno. Iya. Nah jadi kalau misalnya itu mungkin si pasien tadi yang pertanyaan Pak lebih ke arah pasiennya itu sebenarnya sudah sembuh ya Pak ya, sudah hasil darahnya sudah sembuh, dan gimana cara menyikapinya ke teman-teman yang lainnya agar bisa menerimanya. Sebenarnya mungkin mungkin bisa bisa dilakukan promosi kesehatan tentang TBC itu apa, dan TBC itu sebenarnya bisa disembuhkan Pak. Apalagi kan akhir-akhir ini kan dengar kata TBC itu, wah TBC penyakit yang kayak jargon-jargon yang di Kementerian Kesehatan selama ini kami dengar juga kan justru malah menakuti orang lain. Bukan mengajak, oh nih ada pasien TBC, yuk kita berobat ke puskesmas.
bukan mengajak, justru malah TBC ntar pasti ini Malah menjauhi itu malah ya menjauhi. pasien ya. Justru malah kalau bisa sih ada namanya promosi dengan kata-kata yang positif Pak. Iya. Jadi TBC itu bisa disembuhkan. Kalau udah sembuh berarti memang dia itu bersiko kambuh. Cuma kalau daya tahan tubuhnya dijaga dan dengan pola hidup bersih dan sehat, nggak juga, maksudnya nggak akan berisiko kekambuhan juga gitu Pak. Untuk yang pertanyaan keduanya mungkin bisa membantu Pak. Yang pertama Bisa. ya, Oke. yang kedua Ya, itu masalah mungkin nah yang tadi di laut ya, masalah ini di luar maksudnya di luar dari konteks dalam ruangan ya Pak ya. Kalau untuk di luar mungkin kalau misalnya dia memang dalam pengobatan, mungkin kita evaluasi aja, ada namanya PMO Pak, pengawas menelan obat. Oh, oke, PMO. Pengawas menelan obat tuh namanya bukan pengawas yang menelan obat, tapi pasiennya dipantau. Pasiennya menelan bener-bener. obat tapi ada diawasi ya, itu Nah, untuk pengawasnya. iya. Bener-bener obatnya tuh masuk ke dalam mulut dan ditelan, bukan dimasuk mulut terus dilepehin, bukan. Oh. Jadi kalau untuk PMO tuh tugasnya itu siapa aja yang berhak jadi PMO, umumnya itu yang ditakuti sama pasien. Jadi kalau misalnya ada kepala rumah tangga yang sakit, bukan istrinya, apalagi istrinya itu takut sama suaminya, bukan. Jadi malah ditekan nih. Obat atau belum? Ntar kalau ketemu dokternya udah ibaratnya udah didikte duluan, enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kepala rumah tangga tuh jadi yang ditakuti misalnya kayak ketua RT atau misalnya dari bapaknya si pasien itu. Kalau misalnya di kru kapal mungkin yang dijadikan Masternya. obat tuh pimpinannya Iya, minimal. nakodanya, master. Nakoda atau Master. masternya itu. Jadi memastikan obatnya itu udah atau enggak. Oke. Dan juga teman-temannya juga kalau bisa diajak untuk jadi PMO. Kan. Jadi nggak harus, wah ini harus dokternya yang keliling, nggak Pak, kita juga ibaratnya Iya. tuh kalau dari tenaga medis juga minimal ibaratnya kalau nggak ada perpanjangan tangan juga nggak akan bisa menjangkau Pak. Itu Pak mungkin Iya. membantu. Oke, terima kasih. Mungkin agak sedikit melenceng Pak ya. Ini kan biasanya di tempat kerja selain TBC juga ada namanya paruh kerja tuh Pak ya. Ya. Apalagi kapal-kapal kita mostly kan muatnya batu bara tuh. Ya. Nah itu kalau seseorang terpajan debu kayak gitu, apakah gejalanya sama atau kayak gimana? Terus perawatannya gimana? Apakah tadi misalkan diceknya dengan metode mantuk atau ada metode lain? Kalau Paru hitam. ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau untuk yang paru-paru, penyakit paru akibat kerja ya Pak ya, itu kan udah Batu bara. ya batu bara. Umumnya kalau untuk batu bara itu sepengetahuan saya dulu pas kuliah ya Pak ya. Jadi memang kalau untuk pengalaman kerja mungkin saya untuk yang di bidang kesehatan kerja ini masih minim Pak. Jadi mungkin kembali ke konteksnya, untuk yang paru kerja, penyakit paru akibat kerja umumnya kalau untuk yang batu bara itu bedanya seperti apa sih? Jadi kalau misalnya untuk ke arah TBC kan ada gejala yang lainnya Pak. Jadi kalau misalnya untuk yang kayak misalnya tadi TBC gejalanya itu ada meriang, terus berat badan turun dan lain-lainnya. Umumnya kalau misalnya terpapar dengan batu bara kan itu ada namanya konteksnya tuh Pneumosis. Koniosis. ya. Jadi kan kalau untuk kalau yang TBC itu kan yang diserang itu bagian kumannya itu sifatnya aerob, atau aerob tuh maksudnya tuh menyenangi tempat-tempat yang banyak udaranya. Umumnya makanya dia itu menyerangnya di paru bagian atas. Maksudnya bukan bagian atas sininya, bagian sini kan ada lobus-lobus atau bagian-bagiannya. Nah umumnya di bagian atas, bisa di bagian lobus paru bagian atas, atau lobus bawah bagian atas, atau lobus atas bagian atas. Nah kalau untuk yang pneumonia umumnya itu kalau pneumonia karena batu bara itu mirip dengan COVID-19, yaitu menyerang satu lobus aja dan juga enggak sebelah aja. Kalau misalnya di rongser satu bagian dari si lobusnya aja, misalnya bagian umumnya sih bagian bawah,
Karena apa? Kalau misalnya itu mirip kalau namanya batu bara kan semacam kayak bahan kimia ya Pak ya. Jadi memang reaksi penumpukan akibat penumpukan bahan kimia umumnya tuh rentang waktunya antara dari sehat ke sakitnya itu lebih lama daripada kasus TBC. Kasusnya kronis umumnya mirip-mirip dengan TBC. Dan juga kalau untuk yang pneumonia karena ini batu bara umumnya itu bisa dapat timbulnya sesak juga dan gejala yang lainnya. Sekarang TBC itu nggak bisa, maksudnya nggak ke arah ini. Kalau untuk pemeriksaan lanjutannya mungkin bisa diperiksa ke dokter, semacam dokter spesialis paru. Itu namanya ada apa ya, ada pemeriksaan itu namanya kadar apa bahan kimia di dalam tubuhnya juga ada, umumnya di bagian paru-parunya, maksudnya diperiksakan apa juga nanti breathing testnya, maksudnya pernapasannya polanya seperti apa juga nanti. Ini seperti itu Pak. Mungkin kalau kurang menjawab bisa nanti saya coba tanyain ke ini apa rekan kami yang memang berpengalaman di bidang itu Pak. Ya. Ada lagi? Apa kita mau masuk segmennya lagi? Innya nih. Iya. COVID-19. Lanjut ya. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada?